Laut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan nelayan Pulau Belitung untuk menopang kehidupannya. Kekayaan isi laut Pulau Belitung merupakan anugerah yang tidak terhingga. Sedangkan alam Pulau Belitung, terutama pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan ini, memberikan pemandangan yang sangat indah untuk dinikmati. Keindahan panorama Pulau Belitung ini tentulah harus dijaga dan dilestarikan, sebab ini merupakan aset dari pulau ini. Sejarah Pulau Belitung di masa lalu sangatlah beragam. Beberapa sisa-sisa dari peninggalan masa lalu memberikan nilai tersendiri bagi pulau ini, dan tentu menjadi pernak-pernik untuk tujuan wisata Pulau Belitung. Seperti masjid tua ini yang dibangun 1878, yang dibangun di daerah Sijuk, di mana dulu masjid ini tempat siar agama Islam di Pulau Belitung. Sedangkan penyiar agama Islam sendiri adalah Syekh Abu Jabar Samsudin, menyiarkan Islam pada abad ke-17 di Pulau Belitung pada saat pemerintahan Kerajaan Balok Cakraningrat pertama Ki Gede Yakob. Ki Gede Yakob, Raja Pulau Belitung, dikenal membangun rumah gede, di mana rumah ini menjadi peranan yang sangat penting di zaman pemerintahannya. Ki Gede Yakob berasal dari Jawa, memerintah dengan sangat egaliter, di mana suku dan puak dikumpulkan di rumah gede untuk bermusyawarah mengenai pemerintahannya. Kini rumah gede merupakan rumah adat Pulau Belitung, merupakan aset wisata pulau ini, dan sudah selayaknya untuk memperkenalkan rumah adat ini di dunia internasional. Makam Syekh Abdul Jabar Samsudin dan Raja Balok Ki Gede Yakob berada di daerah Balok, Kecamatan Dendang, pusat pemerintahannya. Sisa-sisa dari peninggalan sejarah ini masih terlihat di Museum Badau, Tanjung Pandan, di mana masih terlihat jejak-jejak sejarah masa lalu di Pulau Belitung. Sejarah masa lalu merupakan untuk melangkah ke masa kini dan masa depan, dan merupakan identitas suatu negeri. Dalam catatan sejarah maritim, Pulau Belitung merupakan kawasan yang terpenting dari jalur pelayaran sejak berabad-abad lalu. Inilah benda-benda yang diangkat dari Tangkargo pada tahun 1998, dan sebagian berada di Museum Nus Singapura saat ini.
Kapal dinasti Tang abad ke-9 ini tenggelam di perairan Pulau Belitung. Merupakan kapal dari negeri Cina yang akan berlayar menuju Jazirah Arab. Dalam catatan sejarah perdagangan Cina, terkenal dengan jalur sutra. Jalur sutra pertama melewati gunung pasir membawa sutra, sedangkan jalur sutra laut membawa barang-barang berat seperti keramik dan logam mulia. Dalam catatan sejarah pelayaran Cina, Pulau Belitung dinamakan Pulau Kualan, negeri Balok, mempunyai peranan yang sangat penting dalam arus perdagangan antar negeri. Namun sejarah yang beragam pulau ini merupakan aset dari khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Menyelusuri jejak Panglima Perang Ka Aluso, menggali kembali memori melalui ziarah ke makamnya di Gunung Petebu, Desa Punyok, Belitung Timur. Makam yang kurang terawat ini masih diziarahi oleh warga desa pada saat acara Selamatan Kampung atau lebih dikenal Maras Tahun. Pada masa Ka Hatam Depati Cakraningrat ke-7, di Curucuk Kerajaan Balok terjadi kekacauan dengan masuknya antek-antek Inggris, yaitu Tengku Akil dari Siak. Ka Hatam mati dibunuh oleh Tengku Akil. Anaknya Ka Ancun pun yang sudah menjadi punggawa putra mahkota juga tewas, sedangkan yang selamat adalah Ka Arahat dan 8 saudaranya. Ka Arahat yang masih belum menjadi punggawa putra mahkota dalam keadaan terluka, mereka diselamatkan pamannya Ka Aluso. Ka Aluso sudah memegang pimpinan di Gunung Petebu, menggantikan almarhum Ka Munti. Ka Aluso terkenal dengan Panglima keris berhuruf perak dan berhasil mengusir Tengku Akil setelah Kesultanan Palembang jatuh kepada Inggris tahun 1812. Ketika Ka Arahat menjadi Raja Balok, wilayah Gunung Petebu meskipun jauh dari wilayah pemerintahan, namun Gunung Petebu tetap menjadi wilayah kekuasaan Ka Arahat yang tak terpisahkan. Perjalanan sejarah yang panjang merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari daerah itu sendiri. Dengan masyarakat memahami sejarah lokal akan menumbuhkan kearifan lokal, membangun daerah dengan bijaksana. Inilah Gunung Petebu, di mana dulu kawasan daerah ini terdapat suatu pemukiman. Namun kini di Gunung Petebu saat ini terdapat sebuah tapaikong.